PT Indofood sukses makmur TBK, perseroan didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan kantor pusat berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, Jakarta. Sejak awal berdiri, Indofood mengusung konsep Total Food Solutions Company, yaitu merupakan perusahaan yang mampu mengelola seluruh rantai produksi makanan, dimulai dari pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pabrik pertama Indofood berfokus pada produksi mie instan yang kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu produk unggulan di Indonesia, terutama di pasar global. Setelah mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indofood melakukan penawaran umum perdana dan resmi menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten INDF, sehingga memperluas akses pasar dan memperkuat posisinya di industri makanan dan juga minuman. PT Mayora didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. PT Ultra Jaya Meat Industry dan Trading Company Tbk adalah sebuah produsen minuman yang berkantor pusat di Bandung Barat. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Ahmad Prawira Wijaya. Awalnya, perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pada tahun 2020, perusahaan ini mulai membangun gudang dan pabrik baru di kawasan industri MM2100 yang masing-masing ditargetkan dapat mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2022 dan tahun 2023. Produk utama Ultra Jaya adalah produk susu cair dalam kemasan ultra high temperature atau UHT, yakni merupakan susu ultra dan produk ultra kental manis, ultra mimi, teh kotak, sari asam asli, sari kacang hijau, dan produk-produk keju melalui kerjasama dengan Kraft Heinz. Perusahaan selanjutnya yaitu perusahaan Siantar Top Tbk yang merupakan salah satu perusahaan makanan ringan terbesar di Indonesia yang telah berkembang dari usaha rumahan pada tahun 1972 menjadi perusahaan publik berskala nasional dan internasional. Perusahaan ini resmi berdiri sebagai PT Siantar Top Tbk pada tahun 1987 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996 dan kini membangun reputasinya melalui inovasi produk, konsistensi kualitas, dan ekspansi kapasitas produksi. Dengan pabrik yang tersebar di Sidoarjo, Bekasi, Medan, dan Makassar, Siantar Top Tbk ini mampu memproduksi beragam kategori makanan seperti snack mie, kerupuk, wafer, biskuit, dan permen, serta mengembangkan berbagai merek yang dikenal luas oleh masyarakat. PT Garuda Food Putra Putri Jaya merupakan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang didirikan pada 1990 di Pati, Jawa Tengah. Kegiatan bisnis Garuda Food sebenarnya telah dirilis sejak 1979 dengan nama PT Tudung Putra Jaya yang awalnya memproduksi produk kacang kulit tanpa merek hingga kemudian menggunakan merek kacang Garuda. Sebelumnya, nama Tudung digunakan untuk kegiatan usaha utama keluarga sebagai produsen tepung tapioka melalui Tudung pada 1958. Pada 1994 didirikan PT Garuda Putra Putri Jaya, mulai melakukan diversifikasi dan memasarkan aneka produk kacang tersebut. Selanjutnya, PT Tudung Putra Jaya dan PT Garuda Putra Putri Jaya melebur menjadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang hingga kini dikenal dengan Garuda Food. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis kinerja fundamental perusahaan, di mana yang pertama yaitu lewat penghitungan nilai intrinsik dengan EPS atau laba per saham serta PER atau Price to Earning Ratio. Indofood pada tahun 2025 mencatat EPS yang cukup kuat di kuartal pertama dan kedua, yaitu 310,24 dan 354,68. Namun di kuartal ketiga turun menjadi 232,69. Jika dihitung secara tahunan, EPS mencapai sekitar 1196,81 yang menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam tren profitabilitas yang positif. Dengan harga saham sebesar Rp7.375 dan EPS tersebut, PER Indofood berada di kisaran 6,16. Artinya, investor hanya membayar 6 kali dari laba per saham yang dihasilkan. Nilai PER yang rendah ini menandakan bahwa saham Indofood relatif murah atau undervalued dibandingkan perusahaan sejenis di sektor consumer goods. Berdasarkan data EPS, PT Mayora pada tahun 2025 sempat melemah di awal tahun, tapi melonjak tajam pada kuartal 3.
Total EPS sementara yaitu senilai 110,30, masih di bawah tahun 2023 dan 2024 karena kuartal 4 belum rilis. Jika pola historis terulang, kinerja kuat di akhir tahun bisa membuat EPS 2025 menutup tahun dengan peningkatan. Harga saham PT Mayora turun senilai 2,29% ke 2.130. Hal ini mencerminkan tekanan jual dan sentimen bearish jangka panjang. Dengan harga 2.130, PER berbasis EPS 2024 sekitar 15,87 masih terbilang wajar untuk sektor consumer goods. Secara keseluruhan, valuasi Mayora masih sangat bergantung pada kinerja laba kuartal dan PER 2025 berpotensi turun karena jika kuartal 4 membaik sesuai pola historis. Yang selanjutnya yaitu analisis kinerja fundamental perusahaan Ultra Jaya. Yang pertama yaitu dengan penghitungan nilai intrinsik. Pada tahun 2025, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk mencatat EPS yang fluktuatif, di mana kuartal pertama sebesar 35,07, turun di kuartal kedua menjadi 23, lalu kembali pulih di kuartal ketiga dengan 34,34, bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan tren pemulihan ini, proyeksi EPS tahunan mencapai 123,21 dan naik dari 19,31 di tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk bangkit dan menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri. Adapun dari sisi valuasi, dengan harga saham Rp1.490 dan EPS tersebut, Ultra Jaya memiliki PER 12,1 kali, di mana angka ini tergolong moderat dan wajar untuk sektor consumer goods, yang menandakan bahwa saham tidak terlalu mahal dan masih kompetitif dibanding rata-rata industri, dan price earning ratio ini juga mencerminkan pandangan pasar yang stabil terhadap prospek pertumbuhan laba perusahaan. Berdasarkan data kinerja keuangan terbaru, Siantar Top atau STTP menunjukkan pergerakan laba bersaham atau EPS yang cukup solid sepanjang tahun 2025. Hingga kuartal ketiga, perusahaan ini telah membukukan EPS sebesar 230,64 pada Q1, kemudian sedikit melemah menjadi 181,3 pada Q2, namun kembali menguat secara signifikan pada Q3 dengan mencapai 264,04. Meskipun data kuartal keempat tahun 2025 belum tersedia, proyeksi EPS tahunan yang dihitung berdasarkan ketiga kuartal tersebut menunjukkan angka sebesar 900,95, mencerminkan konsistensi profitabilitas STTP di tengah kondisi industri yang dinamis. Nilai anualis ini memberi gambaran awal mengenai tren pertumbuhan pendapatan perusahaan, sekaligus menjadi indikasi bahwa STTP masih mempertahankan momentum kinerja positif di tahun berjalan. Berdasarkan data terbaru, harga saham Siantar Top Tbk berada pada level Rp10.025, sementara estimasi laba per saham atau EPS tahun 2025 mencapai 900,95 dengan menggunakan formula sederhana atau PER sama dengan harga saham dibagi EPS, diperoleh nilai price to earning atau rasio atau PER sebesar kurang lebih 11,12 kali. Angka PER ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pasar menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan harga sahamnya di bursa. Dalam konteks industri makanan dan minuman yang umumnya dikenal stabil serta memiliki pertumbuhan pendapatan yang relatif konsisten, PER di level 11 kali dapat dikategorikan sebagai valuasi yang wajar atau moderat. Valuasi ini tidak mencerminkan kondisi overvalue, tetapi juga menunjukkan saham dalam kondisi undervalue ekstrim. Yang selanjutnya adalah PT Garuda Food. PT Garuda Food mencatat kinerja yang stabil hingga kuartal 2 di tahun 2025. Pada kuartal pertama, EPS berada di level 3,74 dan kuartal kedua berada di level 3,23. Namun, seperti pola yang telah terjadi di 3 tahun terakhir, kuartal 3 kembali menjadi titik berat kinerja tahunan yang pada tahun 2025 EPS mencapai 6,03. Pola berulang ini menguatkan dugaan bahwa Q3 merupakan periode musim tinggi atau high season bagi Garuda Food. Berdasarkan data yang didapat dari Stockbit, harga saham terkini atau current ratio Garuda Food bernilai 374, naik 2 poin dari harga sebelumnya.
Nilai price earning ratio atau PER Garuda Food sendiri bernilai 21,5 kali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pasar menilai saham Garuda Food lebih tinggi dari rata-rata saham bernilai wajar atau fair value. Level ini mencerminkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan laba yang stabil dan konsisten di masa yang mendatang. Lalu analisis fundamental perusahaan dilihat dari laporan keuangan, yaitu yang pertama dari neraca. Indofood menunjukkan aset yang terus naik dari 163 triliun di 2020 menjadi 201 triliun di tahun 2024. Liabilitas ini relatif stabil, sementara rasio DR turun hingga 1,08. Artinya, struktur modal semakin sehat dan risiko utang semakin rendah. Yang kedua yaitu dari laba rugi. Pendapatan tumbuh konsisten dari 81 triliun ke 115 triliun. Meski sempat turun di tahun 2022, laba bersih ini pulih ke 8,6 triliun di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Indofood mampu mengendalikan biaya dan menjaga profitabilitas. Yang ketiga yaitu dari cash flow atau arus kas. Kas operasi perusahaan Indofood selalu positif di kisaran 13 sampai 18 triliun. Yang ini menunjukkan bahwa cukup kuat untuk mendanai investasi dan membayar utang. Arus kas investasi memang negatif, tetapi hal ini wajar karena digunakan untuk ekspansi. Berdasarkan data neraca tahun 2020 hingga 2024, aset saham Mayora naik dari 19,8 triliun menjadi 26,9 triliun, menandakan ekspansi yang dimana liabilitas cenderung stabil hingga tahun 2023 lalu melonjak ke 12,6 triliun di tahun 2024. DER sempat rendah di tahun 2023 senilai 0,27 namun naik tinggi ke 0,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya penggunaan utang dan risiko leverage. Kemudian berdasarkan laba rugi pada tahun 2020 hingga 2024, pendapatan di PT Mayora tumbuh dari 24,5 triliun ke 36,1 triliun, di mana laba bersih berfluktuasi, turun di tahun 2021 senilai 1,2 triliun dan pulih hingga puncak tahun 2023 senilai 3,2 triliun. Lalu sedikit turun di tahun 2024 senilai 3 triliun, yang dimana net margin bergerak tajam, yaitu senilai 8,6% di tahun 2020, jatuh ke 4% di tahun 2021, dan puncaknya kurang dari 10% di tahun 2023, lalu menyusut lagi di tahun 2024. Artinya penjualan tumbuh kuat tapi profitabilitasnya sensitif terhadap biaya. Kemudian berdasarkan data arus kas di PT Mayora pada tahun 2020 hingga 2024, di mana CFO kuat hingga tahun 2023 yang puncaknya mencapai 5,3 triliun. Namun pada tahun 2024 terdapat nilai yang negatif yaitu negatif 0,4 triliun. Nah, CFI selalu negatif karena ekspansi dan CFF fluktuatif dan pada tahun 2024 menjadi positif sebesar 2,4 triliun. Hal ini mengindikasikan penarikan pendanaan untuk menutup lemahnya kas operasi. Ultra Jaya menunjukkan kinerja keuangan yang stabil. Dari neraca, aset terus naik dari 7,4 triliun rupiah di 2020 menjadi 8,8 triliun rupiah di 2024. Sementara utang sangat kecil dengan DER rendah yang menandakan struktur modal sehat dan konservatif. Dari laba rugi, pendapatan tumbuh konsisten dari 7,7 triliun rupiah ke 9 triliun rupiah dengan laba bersihnya rata-rata 1,1 sampai 1,3 triliun rupiah. Adapun net marginnya stabil di kisaran 13-19% yang menunjukkan kemampuan menjaga profitabilitas meski ada fluktuasi biaya. Dari arus kasnya, kas operasi selalu positif dan meningkat hingga 1,4 triliun rupiah di tahun 2024. Hal ini cukup kuat untuk mendanai ekspansi. Arus kas investasi memang negatif, tetapi hal ini wajar karena digunakan untuk pengembangan bisnis.
Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan perkembangan yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset yang terjadi secara konsisten, sementara total liabilitas tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Pertumbuhan aset yang tidak diikuti oleh kenaikan utang menandakan bahwa ekspansi perusahaan dilakukan dengan struktur pendanaan yang sehat. Selain itu, penurunan debt equity ratio atau DER hingga berada pada level sangat rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dibanding pembiayaan berbasis utang. Yang demikian, grafik tersebut menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat, memiliki risiko keuangan yang rendah, serta mampu berkembang secara berkelanjutan tanpa bergantung pada peningkatan liabilitas. Berdasarkan grafik laba rugi, terlihat bahwa revenue perusahaan menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2020 hingga 2024, meskipun sedikit berfluktuasi. Pendapatan naik dari 3,8 triliun pada 2020 menjadi 4,2 triliun pada 2021, kemudian meningkat lagi hingga 4,9 triliun pada 2022, sedikit menurun menjadi 4,8 triliun pada tahun 2023, dan kembali mengalami pertumbuhan hingga mencapai 5 triliun pada tahun 2024. Di sisi lain, net income mengalami pola yang lebih fluktuatif selama 2020 hingga 2022. Laba bersih berada pada tingkat stabil sebesar 0,6 triliun, namun pada 2023 meningkat sebesar 0,9 triliun dan kembali bertambah secara signifikan hingga 1,3 triliun pada 2024. Lonjakan laba bersih yang lebih tinggi dibanding peningkatan pendapatan menunjukkan adanya perbaikan efisiensi internal serta optimalisasi biaya operasional. Berdasarkan grafik arus kas, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi atau operating cash flow menunjukkan pergerakan positif dari kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, perusahaan mencatat arus kas operasi sebesar 0,9 triliun, kemudian menurun menjadi 0,6 triliun pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 0,7 triliun pada tahun 2022, menunjuk signifikan menjadi 1 triliun pada 2023, dan tetap stabil di angka tinggi sebesar 1 triliun pada 2024. Tren ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan jasa dari kegiatan inti operasional semakin membaik, terutama mulai 2023. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas investasi atau investing cash flow terus berada pada posisi negatif sepanjang periode, yang menunjukkan perusahaan melakukan pengeluaran untuk investasi baik berupa aset, ekspansi operasional maupun pengembangan bisnis. Pada 2020, arus kas investasi tercatat sebesar 0,8 triliun, meningkat menjadi 368 miliar pada 2021, namun kembali turun menjadi 0,7 triliun pada 2022, kemudian menurun lebih besar hingga 1 triliun pada 2023 sebelum naik ke 1,72 miliar pada tahun 2024. Meskipun investasi menimbulkan arus kas keluar, pola ini mengindikasikan bahwa perusahaan aktif melakukan ekspansi dan menambah aset untuk mendukung pertumbuhan. Lalu analisis dengan rasio profitabilitas, Indofood mencatat return of asset sebesar 3,62% dan return of equity sebesar 11,05%. Return of asset menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset menghasilkan laba Rp0,0362, yang menandakan aset digunakan cukup produktif meski masih bisa lebih efisien. Sementara return of equity di atas 10%, yang menunjukkan bahwa pengembalian modal yang baik bagi pemegang saham sekaligus menunjukkan manajemen mampu mengelola ekuitas secara efektif. Berdasarkan return of asset pada PT Mayora menunjukkan nilai 9,23%. Hal ini artinya efisiensi aset yang baik untuk sektor food and beverage. Kemudian berdasarkan return of equity menunjukkan nilai sebesar 16,38%. Hal ini mencerminkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi bagi pemegang saham, didukung dengan leverage yang dikelola secara efektif, di mana secara keseluruhan Mayora ini efisien dan menarik dari sisi profitabilitas. Yang ketiga yaitu analisis kinerja fundamental dengan rasio profitabilitas.
Ultra Jaya mencatat return of asset sebesar 14,18% dan return of equity sebesar 15,50%, menunjukkan aset dan modal dikelola sangat efisien. Selisih kecil antara return of asset dan return of equity menandakan bahwa perusahaan tidak bergantung pada utang, sehingga struktur permodalan sehat dan juga konservatif. Profitabilitas di atas rata-rata industri ini mencerminkan keunggulan kompetitif serta kemampuan manajemen menciptakan nilai bagi pemegang saham. Artinya, Ultra Jaya memiliki fundamental yang kuat dengan prospek yang berkelanjutan. Return on asset atau ROAS yang tertop TBK tercatat sebesar 15,42% yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar Rp15,42 untuk setiap Rp100 aset yang dimilikinya. Nilai ROA ini mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk aktivitas operasional dan menghasilkan laba. Dengan nilai yang cukup lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa Siantar Top TBK mampu mengoptimalkan perusahaan aset untuk memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas. Sementara itu, ROE atau Return of Equity perusahaan mencapai 16,92%, menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberikan imbal hasil sebesar Rp16,92 untuk setiap Rp100 ekuitas atau modal yang ditanamkan pemegang saham. ROE yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menggunakan modal pemegang saham secara produktif sehingga menghasilkan tingkat keuntungan yang menarik. Berdasarkan analisis, PT Garuda Food memiliki nilai ROAS sebesar 7,04, merefleksikan perusahaan dalam pengoptimalan pemanfaatan total aset untuk menghasilkan laba. Tiap 100 aset yang dipergunakan dalam operasional, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 7,04. Tingkat pengembalian aset pada level ini dapat dikategorikan sebagai kinerja yang memadai, khususnya dalam konteks industri customer goods yang memiliki karakteristik kompetitif. Pencapaian ROE sendiri sebesar 16,10% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pemanfaatan modal pemegang saham. Dengan kedua nilai tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penggunaan leverage finansial dalam struktur permodalannya. Yang selanjutnya yaitu analisis kinerja saham secara teknikal dengan trend line. Saham Ultra Jaya naik 14,94% dalam 3 bulan terakhir, dari Rp1.215 ke Rp1.500 per lembar. Kenaikan ini mencerminkan sentimen positif pasar terhadap prospek perusahaan di sektor makanan dan minuman. Sebagai emiten syariah, pergerakan saham juga dipengaruhi oleh preferensi investor syariah. Harga Rp1.500 menjadi titik psikologis yang penting, tetapi kenaikan yang cepat juga berpotensi memicu profit taking atau pengambilan keuntungan. Maka, tren positif saham Ultra Jaya menunjukkan optimisme pasar, tetapi investor tetap perlu memperhatikan fundamental perusahaan dan kondisi makroekonomi untuk menilai keberlanjutan kenaikan harga saham. Yang selanjutnya adalah analisis teknikal. Dari grafik tersebut dapat diidentifikasikan bahwa saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya saat ini diperdagangkan pada level harga sebesar Rp374 per lembar saham. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, saham emiten ini mengalami tekanan pelemahan dengan penurunan sebesar 2,60%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya fase koreksi dari level harga yang lebih tinggi yang sebelumnya pernah dicapai. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor makanan dan minuman serta termasuk dalam kategori saham syariah, karakteristik perdagangan saham Garuda Food turut dipengaruhi oleh dinamika industri customer goods dan preferensi investasi masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Dalam periode 3 bulan terakhir, pergerakan harga saham Siantara Top TBK menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada akhir periode. Pada awal grafik terlihat harga bergerak sideways dengan volatilitas cukup tinggi, menunjukkan adanya tarik-menarik antara pelaku pasar yang mendorong harga naik dan turun tanpa arah tren yang jelas. Setelah fase pergerakan datar tersebut, saham sempat mengalami penguatan atau uptrend yang cukup signifikan ketika harga bergerak naik secara bertahap hingga mencapai puncak tinggi tertinggi yaitu 10,650 yang menandakan meningkatnya minat beli dan dominasi buyer pada periode tersebut. Namun, setelah menyentuh titik tertinggi tersebut, arah harga berbalik
dan memasuki fase pelemahan atau downtrend. Koreksi harga terjadi secara bertahap dan kemudian semakin tajam, mencerminkan meningkatnya tekanan jual. Pelemahan tersebut mendorong harga turun hingga menyentuh titik terendah 9,800 yang menjadi area support kuat pada grafik tersebut. Setelah menyentuh level tersebut, harga kembali mengalami kenaikan kecil namun belum mampu membentuk pembalikan tren yang solid, sehingga harga saat ini berada pada level sekitar 10,025 saat di bawah harga sempat mencetak puncak sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis komprehensif, terdapat 5 emiten sektor food and beverage atau PNB, yaitu Indofood, Mayora, Ultra Jaya, Siantar Top, dan Garuda Food, yang dapat disimpulkan bahwa Siantar Top Tbk merupakan saham dengan prospek investasi terbaik pada periode kajian ini. Hal ini didasarkan pada kombinasi indikator fundamental yang menunjukkan posisi kinerja yang paling stabil, valuasi yang paling efisien, serta kemampuan menghasilkan laba yang relatif tinggi. Siantar Top mencatat EPS pada tahun 2025 sebesar 900,95, yaitu yang tertinggi di antara seluruh emiten yang dianalisis. Tingkat probabilitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan margin usaha dan pertumbuhan pendapatan secara konsisten. Selain itu, nilai PER sebesar 11,12 kali menempatkan Siantar Top pada kategori valuasi wajar, bahkan cenderung under value bila dibandingkan dengan kekuatan fundamental perusahaan lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harga saham belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas laba perusahaan, sehingga masih tersedia ruang apresiasi harga yang signifikan ke depan. Di sisi lain, analisis terhadap neraca dan arus kas menunjukkan bahwa Siantar Top memiliki struktur permodalan yang sehat dan tingkat leverage yang rendah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengeksekusi ekspansi tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan. Stabilitas pertumbuhan sektor makanan ringan, didukung jaringan distribusi dan penetrasi pasaran nasional yang luas, juga menjadi faktor yang memperkuat posisi Siantar Top Tbk ini sebagai saham defensif yang tangguh menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan juga menunjukkan ketahanan operasional melalui konsistensi pertumbuhan pada kuartal ketiga yang secara historis menjadi kontributor laba terbesar.